Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widegina Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait literatur review yang telah saya lakukan dengan materi validitas dan reliabilitas antara metode SQFFQ dan FFQ dengan metode survei konsumsi pangan lainnya. Untuk latar belakangnya, asupan makanan berperan penting dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis seperti kardiovaskular dan PTM. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen penilaian konsumsi pangan yang valid dan reliable. Salah satunya yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ yang sering dipakai karena metode tersebut praktis dan hemat biaya serta dapat digunakan pada populasi yang besar. Validasi FFQ perlu disesuaikan dengan karakteristik populasi target. Selain itu, terdapat metode SQFFQ yang dikembangkan sebagai variasi FFQ untuk menilai pola konsumsi jangka panjang dengan lebih ringkas. Tujuan dari adanya literatur review ini untuk membandingkan validitas dan reliabilitas antara FFQ dan SQFFQ dengan metode lainnya, serta menggambarkan kelebihan dan keterbatasan metode survei konsumsi pangan. Untuk manfaatnya sendiri, dapat memberikan gambaran metode yang tepat untuk survei gizi sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian epidemiologi gizi. Berikut merupakan jurnal yang pertama terkait metode SQFFQ dengan judul Validity and Reliability of Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire in Groups at High Risk for Cardiovascular Disease. Untuk populasi dalam jurnal ini yaitu kelompok dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular di Ningxia, China dengan metode pembandingnya yaitu 24 Hours Dietary Recall. Pada jurnal SQFFQ ini mendapatkan hasil bahwa yang pertama, SQFFQ merupakan metode dengan validitas dan reliabilitas yang dapat diterima. Yang kedua, mampu menangkap kebiasaan makan jangka panjang. Yang ketiga, memiliki korelasi Spearman antara rendah hingga sedang. Dan yang terakhir, analisis cross classification mayoritas responden pada kuartil yang sama atau berdekatan. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, SQFFQ cukup efektif untuk peningkatan asupan pangan meski akurasi absolut belum sempurna. Untuk jurnal yang kedua membahas terkait FFQ dengan judul Validity and Reproducibility of Persian Cohort Food Frequency Questionnaire, The Assessment of Major Dietary Patterns. Dengan populasinya yaitu peserta Persian Cohort Study di Iran dengan metode pembandingnya yaitu 24 Hours Dietary Recall. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu FFQ memiliki hasil yang pertama, metode FFQ terbukti valid dan reproducible dalam identifikasi pola diet utama. Yang kedua, pola diet dapat terdeteksi yaitu sehat, rendah protein atau tinggi karbohidrat, dan tidak sehat. Untuk yang ketiga, korelasi Spearman terkoreksi antara 0,31 hingga 0,61. Dan yang keempat, cocok digunakan dalam studi cohort skala besar. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari metode ini, yaitu FFQ dapat diandalkan untuk menilai hubungan pola makan dengan penyakit kronis. Berikut merupakan hasil penelitian pendukung yang pertama oleh Shawki pada tahun 2021 di Semarang dengan populasi dewasa, yaitu membandingkan antara metode FFQ sebanyak 2 kali dengan 24 hours recall sebanyak 9 kali. Hasilnya validitas sedang dan reliabilitas memadai, sehingga cukup baik untuk pemeringkatan asupan jangka panjang. Selanjutnya untuk penelitian yang kedua yaitu dari Hatrianti 2023 di Sleman dengan populasi balita, yaitu mengembangkan metode SQFFQ khusus yaitu SUFS, yaitu valid dan reliable untuk menilai pola konsumsi makronutrien balita serta lebih cepat dan mudah dibanding recall berulang. Hal ini bermanfaat untuk surveillance gizi anak di daerah. Selanjutnya berikut merupakan perbandingan antara metode FFQ, SQFFQ, dan 24 hours dietary recall. Untuk kelebihan dari FFQ sendiri yaitu praktis, hemat biaya, mampu menangkap pola konsumsi jangka panjang, serta cocok untuk studi besar. Pada metode SQFFQ lebih ringkas, semi kuantitatif dengan posisi standar, dan dapat memeringkatkan asupan. Sedangkan pada 24 hours dietary recall, kelebihannya yaitu detail, tidak membebani responden jangka panjang, valid sebagai reference method. Untuk keterbatasannya, pada FFQ sendiri yang pertama, rentan recall bias, akurasi absolut rendah, serta butuh validasi lokal. Untuk SQFFQ masih ada risiko over atau underestimate, sensitif pada daftar bahan makanan. Untuk 24 hours dietary recall, keterbatasannya dibutuhkan interviewer terlatih, serta data satu hari tidak dapat mencerminkan kebiasaan sehingga perlu dilakukan pengulangan interview. Selanjutnya berikut merupakan kesimpulan yang dapat saya ambil terkait
literatur review yang telah saya lakukan. Yang pertama, metode FFQ dan SQFFQ itu cukup valid dan reliable untuk survei konsumsi pangan jangka panjang. Akurasinya lebih rendah dibandingkan metode 24 hours recall, tapi lebih efisien dan praktis. Keduanya efektif untuk pemeringkatan asupan dan identifikasi pola diet, serta cocok dipakai dalam studi epidemiologi gizi berskala besar. Namun, perlu dilakukan validasi dan penyesuaian makanan lokal agar hasil dapat lebih akurat. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.